Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 2 Mei berjudul Isi Keselamatan yang Benar. Saudaraku, keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Keselamatan dapat dialami dan dimiliki seseorang karena Allah menyediakan jalan keselamatan dan manusia meresponinya dengan benar sesuai dengan standar respon yang benar yang Allah kehendaki, saudara-saudara. Respon yang benar bukan hanya menjadi orang Kristen dan mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya adalah tindakan konkret, bukan hanya aktivitas pikiran atau aktivitas nalar yang mengakui status Yesus bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Percaya atau iman bagi kita umat pilihan harus mengacu pada iman Abraham sebagai bapak orang percaya. Percaya Abraham kepada Allah bukan hanya di nalar, tetapi dalam tindakan konkret, yaitu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Firman Allah menegaskan bahwa iman adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas nalar atau pikiran semata-mata. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Keselamatan adalah sebuah proses menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Proses ini yang tidak pernah berhenti sampai seseorang menutup mata. Rancangan Allah semula adalah menjadi manusia sesuai dengan gambar Allah, Adam di Eden gagal mencapai target ini. Target segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga semua manusia keturunannya telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia gagal menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Sehingga tidak bisa bersekutu dengan Allah secara ideal. Manusia harus dibuang dari hadirat Allah dan terancam kematian kekal, yaitu terpisah dari hadapan Allah selamanya, masuk ke dalam api kekal. Mengerikan, saudara. Kalau tidak ada penyelesaian, yaitu keselamatan oleh Yesus, maka semua manusia terhilang dan binasa di kekekalan. Manusia pertama yang mencapai standar manusia sesuai dengan gambar rupa Allah adalah Yesus. Dia adalah manusia sempurna. The only perfect man. Adam pertama telah gagal, tetapi Adam kedua, atau yang disebut juga sebagai Adam terakhir, yaitu Yesus, berhasil menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Ya. Sesuai dengan rancangan Allah, saudaraku. Oleh kedatangan dan kematian Yesus di kayu salib serta kebangkitannya, manusia memperoleh penyelesaian yang sempurna. Yesus memikul dosa dunia, membenarkan dan membawa orang percaya kepada Bapa untuk menerima Roh Kudus, guna dikembalikan ke rancangan Allah semula. Yesus menjadi model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Ini berarti keselamatan adalah usaha Allah yang diresponi dengan benar oleh manusia, sehingga manusia dapat menjadi seperti Yesus. Saudaraku, sebenarnya menjadi seperti Yesus adalah sesuatu yang mustahil dicapai. Tetapi Allah menuntun orang percaya di dalam atau melalui Roh Kudus sehingga dapat mencapainya. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka akan lebih mengarahkan pengertian keselamatan hanya berorientasi pada terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Ini sebuah pengertian yang kurang tepat. Dan faktanya demikianlah, saudaraku, definisi keselamatan yang dimiliki banyak orang Kristen hari ini. Hal ini mencenderungkan orang-orang Kristen tidak menyadari
tuntutan keselamatan yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita harus dikembalikan ke rancangan semula, yaitu sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Ketidaktepatan pengertian tersebut mengunci pikiran orang Kristen, sehingga menyebabkan asumsi tidak diperlukannya perjuangan yang panjang dan keras. Kalau Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang, ya berarti manusia tidak perlu memiliki respon secara memadai terhadap keselamatan yang Allah tawarkan, yang Allah sediakan, saudara. Manusia hanya menerima saja takdir dirinya yang ditentukan secara sepihak oleh Allah, berdasarkan kedaulatan yang mutlak. Dengan demikian sulit menempatkan tanggung jawab manusia secara proporsional. Mereka lebih cenderung hanya mensyukuri keselamatan yang cuma-cuma dan otomatis mereka terima, daripada berjuang untuk mencapai maksud tujuan keselamatan itu diadakan. Nah, ini faktanya, saudara sekalian. Kekristenan seperti ini menjenuhkan. Akibatnya ya ditinggalkan oleh masyarakat Kristen seperti yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat di Eropa. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka bisa menciptakan suasana hidup orang Kristen yang hanya menunggu kematian yang sesudahnya mereka yakini bisa masuk surga. Hidup kekristenan seperti ini tidak akan diisi dengan perjuangan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hari-hari hidup orang Kristen seperti itu hanya diisi dengan segala kesibukan hidup seperti wajarnya manusia lain. Hari Minggu ke gereja sebagai bentuk kebaktian kepada Tuhan, ya. Setelah pergi ke gereja, mereka sudah merasa memenuhi tanggung jawabnya sebagai umat pilihan, yaitu beribadah kepada Allah. Mereka merasa sudah memenuhi standar hidup orang percaya yang berkenan kepada Allah. Bagi mereka, tidak pergi ke dukun, tidak berbuat jahat dalam arti tidak melanggar hukum moral secara umum, lalu tetap setia menjadi orang Kristen adalah standar hidup yang benar. Padahal inti kekristenan sebenarnya bukan demikian. Itu kulitnya, atau itu bisa menjadi kendaraan, tetapi inti kekristenan adalah mencapai kehidupan seperti Yesus. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.